Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mugazia. Nah, kalian semua apa kabar? Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, serta dimudahkan segala urusannya. Amin. Nah, sharing lagi aktivitas keseharian saya sebagai seorang ibu dengan 2 orang anak, dan semoga kalian tidak bosan ya dengan video-video sederhana saya. Dan inilah kegiatan saya setelah anak-anak berangkat sekolah. Nah, untuk ruangan pertama yang saya bersihkan itu kamar ya, harus gercep bersihkan kamar. Setelah kamar baru ruangan yang lainnya. Nah, di sini tugas saya Senin sampai Jumat itu membereskan kamar. Kalau akhir pekan di waktu libur Sabtu dan Minggu tugasnya anak-anak yang bereskan kamar. Meskipun sebenarnya tidak terlalu rapi, tapi sengaja saya biasakan sedari kecil supaya nanti kalau besar bisa membereskan kamarnya sendiri. Nah, anak-anak itu masih tidur di sini semua ya, soalnya takut ya kalau ada apa-apa. Karena di sini kan rawan gempa. Nah, biasanya kalau gempa, kalau kita bisa tidur kan itu susah, panik. Karena yang paling saya ingat pertama kali itu ya anak-anak. Dan untuk kakak Gasia sebenarnya sudah saya latih untuk tidur pisah dengan saya di kamar sebelah. Tapi karena kemarin gempa, akhirnya kita tidur bareng-bareng lagi di sini. Nah, lanjut lagi bersih-bersih kamarnya. Dan ini selimutnya tadi malam itu saya tumpuk-tumpuk, saya jadikan alas. Soalnya spring bed saya kan ini sempit. Kalau tidak salah itu cuman ukuran nomor 3, jadi tidak muat. Alhamdulillah ada selimut yang saya tumpuk-tumpuk, bisa saya jadikan alas. Alhamdulillah akhirnya selesai juga beres-beres kamarnya. Untuk sapu dan pelnya di sini saya tidak rekod ya. Nah, lanjut lagi nih, saya mau jemur handuk bekas anak-anak tadi pagi. Jadi anak-anak itu kalau sudah mandi biasanya pakaiannya pakai baju itu di sini. Jadi handuknya biasa ditaruh di sini saja seperti itu. Nanti giliran saya yang menjemur. Nah, lanjut lagi bersih-bersih di daerah sini. Sebenarnya di sini tuh tidak terlalu berantakan ya. Soalnya tadi malam itu sebelum tidur saya sempatkan bersih-bersih rumah juga supaya paginya tidak terlalu banyak pekerjaan. Tapi di sini tetap saya sapu, soalnya tadi anak-anak juga kan makan di sini, sarapan di sini, otomatis ada sisa-sisa makanan yang jatuh di karpet. Berlaku zalim kepada dia. Nah, lanjut lagi bersih-bersih di bagian dapur. Dan inilah kondisi dapur setelah masak beberapa menu tadi buat anak-anak dibawa ke sekolah. Dan salah satu menu tadi yang saya buat itu ikan goreng bumbu kecap. Jadi otomatis banyak minyak yang menempel di lantai dapur. Nah, di sini langkah awal saya bersihkan, saya menggunakan tisu kering dulu, lanjut lagi menggunakan lap basah. Setelah itu menggunakan cairan yang saya buat sendiri dari campuran sabun cuci piring, air dan juga cuka. Itu ampuh sekali merontokkan lemak yang menempel pada dinding dapur. Dan setiap kali selesai memasak saya harus membersihkan seperti ini. Apalagi dinding dapur saya itu kan bahannya mengkilap, jadi ada noda sedikit, itu sangat kentara sekali. Nah, teman-teman bisa melihat perbedaannya nanti sebelum dan setelah saya semprot menggunakan cairan ini. Setelah saya semprot itu kemudian saya lap menggunakan kanebo, tapi karena kanebo saya entah di mana keberadaannya, jadi di sini saya menggunakan tisu dulu. Nah, untuk tisunya di sini saya menggunakan tisu gulung ya agar hemat. Dan tisu juga itu saya golongkan sebagai limbah organik karena gampang sekali terurai. Nah, di rumah saya itu saya siapkan 5 tempat sampah, jadi banyak sekali ya teman-teman. Nah, pertama itu sampah plastik, yang kedua sampah organik, isinya itu tisu dan sisa-sisa makanan. Kemudian yang keempat itu penampungan air beras, karena air beras itu saya fermentasi dulu baru saya siramkan ke tanaman. Yang keempat ada cangkang telur, dan yang kelima itu khusus kulit buah saya pisahkan untuk membuat ekoenzim yang menghasilkan bakteri Phthira. Nah, lanjut lagi bersih-bersih rumahnya. Cuman di sini videonya sedikit silo ya, bukan sedikit ya, tapi silo sekali. Mungkin waktu saya meletakkan tripodnya saya tidak terlalu perhatikan. Pas mau edit baru saya lihat.
bagian sini saya cuma lap-lap basah, soalnya di sini juga gampang berdebu, entah dari mana debunya. Padahal sering dibersihkan. Nah, kalau bagian sini sehari saja tidak dibersihkan itu debunya sangat kelihatan sekali. Nah, tadi ini laptopnya saya gunakan untuk mendengarkan ceramah, murotal dan zikir pagi juga. Jadi sembari masak, saya bisa menambah ilmu meskipun sedikit, dan juga bisa sembari murojaah hafalan saya. Karena saya usahakan juga selain saya menuntut anak-anak untuk menghafal Al-Quran, saya juga harus menambah hafalan saya. Dan semoga saya bisa menghadiahkan mahkota kemuliaan juga untuk kedua orang tua saya kelak nanti di akhirat. Amin, amin. Alhamdulillah, ini kegiatan selanjutnya sisa mencuci piring dan juga menyapu dan mengepel. Untuk area dapur dan teras itu memang saya usahakan harus bersih ya, soalnya kan saya tidak punya ruang tamu. Jadi otomatis kalau ada tamu ya, kalau tidak di teras, kadang juga masuk ke sini sampai di dapur. Jadi kalau dapurnya berantakan, biasanya saya malu sendiri. Nah, selain itu, kalau dapur bersih, kita pun merasa nyaman beraktivitas di dalam dan tambah semangat lagi buat masak. Dan jika dapur juga bersih, itu insya Allah terbebas dari bakteri dan kuman-kuman yang jahat. Dapur saya ini sebenarnya bekas ruang tamu dan juga garasi ya, makanya lantainya agak berbeda. Di sini ada tiga lantai ya dengan motif yang berbeda. Insya Allah kalau ada rezeki nanti saya mau lapisi dengan vinil. Nah, lanjut lagi, biasanya itu kalau saya sudah menyapu, kotorannya saya kumpulkan di ujung sini, lanjut saya sedot supaya lebih bersih lagi. Alhamdulillah sisa ngepel dan tidak terasa juga ini sudah berada di akhir video. Terima kasih ya teman-teman sudah nonton vlog ini sampai akhir, dan sekali lagi mohon doa dan dukungannya dengan cara like, komen, dan di subscribe serta nyalakan juga lonceng notifikasinya. See you next video and bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.